Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang listrik statis, tapi untuk hukum Gauss, potensial listrik, dan kapasitor. Kalau kemarin kita belajar tentang muatan listrik, lalu tentang hukum Coulomb, lalu tentang medan listrik, kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi yaitu tentang hukum Gauss, potensial listrik, dan kapasitor. Yuk disimak videonya sampai habis. Oke, kita masuk ke hukum Gauss. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan medan listrik akibat muatan tertentu. Nah, hukum Gauss ini dapat digunakan untuk menganalisis medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor. Oke, bola konduktor itu memiliki muatan listrik yang tersebar di seluruh permukaannya. Oke, nah hukum Gauss itu selalu berkaitan dengan flux listrik, di mana flux listrik itu adalah jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang, atau jumlah garis gaya yang menembus luasan. Ini ada contoh gambar seperti kaca yang bisa ditembus oleh flux listrik. Oke, garis-garis itu namanya flux listrik. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu misalnya ada kaca di dalam rumah kalian. Oke, kaca di jendela di rumah kalian, itu misalkan ditembus oleh sinar matahari. Itulah namanya flux listrik. Oke, tapi ini namanya flux listrik. Kalau di kehidupan nyata kita, cahaya matahari. Paham ya sampai di sini? Oke, hukum Gauss untuk flux listrik itu adalah jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup. Nah, rumusnya flux sama dengan E dikali A cos theta sama dengan Q per epsilon 0, di mana flux itu jumlah garis medan, Weber, E itu medan listrik, A itu luas bidang, dan theta itu sudut medan listrik. Oke, paham ya? Sampai di sini rumusnya hanya flux sama dengan E dikali A. Untuk membentuk sudut, maka flux sama dengan EA cos theta. Masuk ke contoh soal, bila terdapat persegi panjang, sisinya 30 cm dan sebuah medan listrik homogen sebesar 400 N per C ditembakkan ke persegi panjang tersebut dengan arah yang tegak lurus dengan bidang persegi tersebut. Hitunglah jumlah flux listrik yang menembus bidang persegi tersebut. Oke, yang pertama diketahui dulu panjang sisinya sama dengan 30 cm. A-nya sama dengan 30 dikali 30 sama dengan 900 cm pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Oke, ini diubah dulu ke meter. Karena ini cm, maka diubah dulu ke meter. E-nya sama dengan 400 N per C. Yang ditanya berapa fluxnya. Mudah ya rumusnya, ini tidak ada sudut. Maka rumusnya hanya flux sama dengan E dikali A. Oke, penyelesaian flux sama dengan E dikali A. Flux sama dengan E-nya 400, A-nya 9 kali 10 pangkat 2 meter pangkat 2. Flux sama dengan 36. Oke, 4 kali 9 itu 36. Diubah dulu ya, diubah dulu menjadi 4 kali 10 pangkat 2. 4 kali 9, 36. Pangkat 2-nya 10 pangkat 2 dikurang 2 itu habis. Jadi dapatlah hasilnya 36 Weber. Masuk ke potensial listrik. Oke. Kalian tahu nggak sih apa itu potensial listrik? Nah, mungkin kalian itu ada yang sudah tahu apa itu arti dari potensial listrik. Namun, jarang banget di antara kita yang belum tahu tentang apa itu potensial listrik. Nah, di sini kita akan belajar tentang potensial listrik. Di rumah kalian itu kan ada listrik. Nah, kalian tahu nggak apa itu potensial listriknya, apa itu tegangannya, apa itu
di lampu itu ada apanya. Nah, di sini kita akan belajar tentang listrik. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang daya dan usaha, tentang listrik kalian, kalau di rumah kalian pakai kipas angin, itu berapa watt, berarti berapa listrik yang harus dibayar oleh orang tua kalian. Bisa dihitung seperti itu. Oke, kita masuk ke potensial listrik. Potensial listrik adalah energi potensial listrik per satuan muatan positif. Rumusnya V sama dengan W per Q sama dengan Q per R, di mana V itu potensial listrik, volt, W itu usahanya, joule, dan R itu jarak titik kemuatan. Lanjut, kita masuk ke energi potensial listrik. Oke, energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki oleh suatu muatan listrik di dalam medan listrik. EP sama dengan K Q0 kali Q dikali 1 per R2 dikurang 1 per R1. Ini rumusnya untuk energi potensial. Kalau tadi kita belajar tentang potensial listrik, rumusnya V sama dengan W per Q. Di sini untuk energi potensial rumusnya EP sama dengan K Q0 kali Q dikali 1 per R1. 1 per R2 dikurang 1 per R1. Ini rumusnya. Oke, kita lanjut ke kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, kapasitor itu merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Oke, dalam dunia elektronika, kapasitor biasanya dilambangkan dengan C. Oke, kapasitor itu selalu ada di komponen TV kalian, kulkas kalian, lalu ada kipas angin, AC, semuanya itu menggunakan kapasitor, selalu menggunakan kapasitor. Misal kalau misalkan kalian membongkar TV kalian, pasti kalian menemukan struktur kapasitor yang ada di dalam TV kalian. Nah, kapasitor itu ditemukan oleh Faraday, Michel Faraday. Oke, itulah mengapa kapasitor itu namanya farad. Kalau misal kita masuk ke rumusnya, kapasitor itu satuannya Faraday atau farad. Oke, untuk kapasitas kapasitor, itu kemampuan kapasitor menyimpan muatan dengan satuan farad. Saya udah bilang tadi, kapasitor itu satuannya Faraday atau farad. Maka rumusnya C sama dengan Q per V sama dengan epsilon 0 A per D. Ini untuk rumus kapasitor. Oke, kalau misalkan di soal itu dia diketahuinya luasnya atau A-nya, maka kalian menggunakan rumus epsilon A per D. Tetapi kalau di soal dia mengatakan muatannya, maka kalian menggunakan rumus Q per V. Paham ya sampai di sini? Oke, untuk rangkaian paralel kapasitor, ini kalian lihat gambar sebelahnya, ini untuk rangkaian paralel kapasitor. Untuk beda potensialnya itu V1 sama dengan V2 sama dengan Vn sama dengan V sumbernya. Untuk muatan kapasitornya Qp sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 plus Qn. Untuk kapasitas paralelnya maka Cp sama dengan C1 plus C2 plus C3 sampai seterusnya. Oke, ini berbanding terbalik dengan GGL. Kalau GGL kemarin untuk rangkaian paralelnya dia plus, ini berarti sama dengan. Oke, ini pokoknya berbanding terbalik dengan GGL. Oke, untuk rangkaian seri kapasitor, itu beda potensialnya V1 sama dengan V2 plus V3. Lalu untuk muatan kapasitornya Qp sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Untuk kapasitas serinya, dia 1 per Cp sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3 plus sampai 1 per Cn. Oke, ini berbanding terbalik dengan GGL. Kalau GGL itu
serinya dia R1 plus R2 plus R3. Kalau di sini serinya dia 1 per CP sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 dan seterusnya. Oke? Ini untuk kapasitor. Untuk energi dalam kapasitor itu energi yang tersimpan dalam kapasitor itu rumusnya W sama dengan 1 per 2 Q2 per C sama dengan 1 per 2 C dikali V pangkat 2 atau 1 per 2 QV. Oke, di mana W itu energi, Q itu muatan kapasitor, V itu tegangan kapasitornya, C itu kapasitas kapasitornya. Oke, contoh soal, sebuah kapasitor tersusun atas dua lempeng konduktor yang luasnya masing-masing 5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat dan terpisah pada jarak 0,8 meter. Hitunglah berapa kapasitas kapasitornya jika dia terdapat di udara. Oke, diketahui epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini sudah konstanta atau ketetapannya, nilainya memang 8,85. Kalau tidak dijelaskan, nilai epsilon itu tetap 8,85. A-nya 5 kali 10 pangkat min 4 dan D-nya sama dengan 0,8. Yang ditanya berapakah kapasitornya? Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. C sama dengan epsilon 0 A per D. Oke, epsilon tadi sudah ketetapan, hasilnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. A-nya 5 kali 10 pangkat min 4. D-nya 0,8. Oke, 8,85 kali 5 itu hasilnya 44,5 kali 10 pangkat min 12 min 4. Oke, per 0,8, maka 44,5 dibagi 0,8 hasilnya 55,3 dikali 10 pangkat min 16, karena min 12 ketemu dengan min 4 itu hasilnya min 16. Paham nggak sampai di sini? Kalau nggak paham, tolong kasih tahu ke ibu, WA, japri ibu, atau kalian komen di bawah, terserah kalian. Lalu ada latihan 1, sebuah kapasitor dipasang pada tegangan 220. Bila muatan yang tersimpan 120 mikrokulom, tentukan kapasitas kapasitornya, berarti menentukan C-nya. Lalu nomor 5 itu menentukan besarnya muatan listrik. Nomor 3 itu menghitung jumlah fluksnya, berarti flux ya, rumus flux. Nomor 4 itu kapasitor yang paralel, seri paralel. Maka berapa kapasitas penggantinya? Untuk nomor 5 itu tentukan potensial listrik. Nomor 6 itu potensial listrik juga. Jadi silahkan kalian kerjakan latihannya dan kalian kumpulkan lewat GCR. Oke? Terima kasih semuanya. Semangat belajarnya walaupun kita nggak pernah tatap muka, tetap semangat dan tetap semangat untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.